Kalau kita melihat di dalam perkawinan di Kana, diam-diam sebetulnya siapa yang menjadi pusat dalam pesta itu? Yesus. Dia sebetulnya adalah tuan atas pesta tersebut. Dan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghilangkan sukacita, tetapi dia datang untuk membuat sukacita itu menjadi penuh. Sukacita itu menjadi penuh. Jadi saudara-saudara sekalian, Tim Keller mengatakan begini ya, kalau misalnya ada orang yang menolak Tuhan, kenapa lu enggak pergi ke gereja? Aku mau have fun gitu ya. Gua enggak mau Kristen, enggak mau gereja karena aku mau having fun gitu. Nah, maka dia mengatakan orang itu menolak Yesus di dalam ketidakmengertiannya dia gitu. Dia enggak ngerti Yesus itu siapa. Seolah-olah Yesus akan mengatakan kamu enggak kenal aku. Alasannya apa kamu ninggalkan aku gitu. Karena aku mau having fun Tuhan. Loh kamu enggak kenal aku itu datang untuk memberikan sukacita di dalam hatimu. Sukacita yang sejati. Jadi Yesus datang untuk memberi kita sukacita. Banyak orang yang enggak ngerti ini saudara-saudara sekalian. Banyak orang yang datang lihat 10 perintah Tuhan. Jadi Kristen itu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Enggak enak, banyak aturannya. Saudara, dia datang bukan untuk merenggut sukacita. Dia datang untuk memberikan sukacita yang penuh kepada setiap kita. Ini pelayan-pelayan Tuhan tuh kayaknya capek gitu ya, tapi hatinya tuh sukacita. Ada sukacita tengah-tengah capek melayani gitu ya. Ada sukacita. Satu murid saya kan bilang, Pak kasihan kamu ya. Waktu saya masih dulu jadi guru di satu sekolah itu, Pak kasihan kamu. Kenapa gitu? Kamu tuh masih muda, kerjaannya baca buku, persiapan khotbah gitu kan ya. Kasihan kamu loh Pak itu. Loh aku tuh yang datang ke sini kasihan sama kamu, kok kamu malah kasihan sama aku gitu. Ya, lah Bapak tuh harusnya tuh dugem gitu loh, malam-malam gitu. Baca buku persiapan khotbah, murid saya bilang gitu. Saya bicara sama dia, saya pernah kok dulu pergi ke diskotik sama temen, saya mau PI, baru saya tahu ternyata di diskotik tidak bisa PI gitu kan ya. Kita kan enggak tahu gitu kan ya. Gue mau PI di mana? Anak muda itu pergi ke diskotik. Yuk kita 4 orang waktu itu Saudara. Kita pergi ke diskotik mau PI sampai diskotik judung-judung. Musiknya itu, "Wah, kita mau PI gimana caranya?" Ya sudah, kita di sini saja ya sudah duduk gitu ya. Terus teman saya mulai nanya, "Kita ngapain?" Ya kita lihat-lihat dulu orang ngapain gitu kan ya. Orang joget gitu kan. Kita sudah bayar sampai sini gitu kan ya. Enggak bisa PI, yuk joget. Saya enggak bisa joget. Disko kayak begitu, saya bisanya tai chi, enggak bisa joget gitu kan ya. Gimana caranya itu? Udah akhirnya diam-diam itu, ya sudahlah. Terus lihat, ada TV, kita lihat ada CNN. Saya mikir ngapain juga diputar CNN, enggak ada suaranya gitu kan ya. Lihat-lihat gitu kan. Terus kita cuma bertahan 1 jam, wah enggak bisa. Terus waktu saya ke WC disodori semacam ini, apa gitu ya, dia sodor-sodorin, saya lihat pil, kemungkinan itu mungkin obat. Karena suara bising sekali. Ya. Jadi akhirnya kita keluar, ya itu Coca-Cola termahal dalam hidupku ya, iya ya itu. Kita bayar mahal kayak gitu cuma dapat Coca-Cola 1 gitu ya. Ngomong enggak bisa apa enggak bisa. Ya memang, nah saya cerita sama teman saya masuk kok ke duniamu. Tapi seperti ketika kamu melihat aku, kamu melihat enggak ada sukacita. Sama, aku melihat hidupmu, aku juga kasihan. Lu tiap hari datang situ bayar Coca-Cola, joget-joget pulang gitu ya. Sama, gue lihat lu juga kasihan hidupnya gitu. Tapi kalau gua kayak begini terus, aku bisa jadi berkat buat orang banyak. Lu enggak, lu paling joget sendiri gitu. Mana ada orang kamu joget terus ada orang bertobat hidupnya jadi baik, lalu kemudian enggak ada juga gitu. Jadi saudara sekalian, orang lihat lo, hidupmu tuh jadi Kristen dirampas, sukacitamu dirampas. Tidak, sukacitaku makin penuh. Sukacitaku makin penuh. Saudara sekalian, apa yang diambil dari kita diganti oleh Tuhan. Karena Tuhan datang pada intinya bukan untuk mencabut seluruh sukacita itu. Tapi dia memenuhkan. Tapi sukacita yang berbeda, saudara. Kualiti sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita bukan sukacita yang mungkin biasa kita dapatkan di dalam kehidupan yang hanya mengejar kesenangan belaka. Bukan sukacita semacam itu. Tetapi sukacita yang sungguh akan menjadi semakin penuh ketika kita menghidupinya. Ada berbagai kelimpahan yang Tuhan berikan pada kita. Ada hikmat, kasih, penghiburan, keselamatan, kekudusan, kebenaran, kepuasan, belas kasihan, dan sebagainya.
Dia adalah Tuan atas pesta yang datang untuk memberikan kepada kita sukacita.